Saudari, sudah lama kau tidak ikut pertemuan. Apa terjadi sesuatu di rumah? Suamiku melihat Partai Komunis menangkap orang percaya. Dia takut itu memengaruhi pekerjaannya. Jadi dia menentang imanku. Dia tidak mengizinkanku menghadiri pertemuan. Dia mengikutiku kemana-mana. Aku belum berani datang. Takut yang lain kena masalah. Hari ini aku pergi diam-diam saat dia keluar. Ini sangat menyakitkan bagiku dan aku tidak tahu bagaimana melewatinya. Saudara, keluargamu pernah menindasmu karena imanmu ya? Benar. Bisakah kau ceritakan bagaimana kau melewatinya? Tentu. Di awal 2010, istriku melihat propaganda di TV tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang disebarluaskan Partai Komunis. Dia takut aku akan ditangkap dan mulai menekanku. Suatu hari dia berkata kepadaku dengan sangat marah, "Lihat apa kata mereka di TV. Kilat dari Timur adalah target nasional untuk tindakan keras dan pembersihan. Orang percaya ditangkap dan dihukum di seluruh negeri. Dan polisi mengerahkan warga untuk melaporkan mereka. Lepaskan imanmu. Jika kau ditangkap, keluarga kita juga akan terlibat." Jawabku, Partai Komunis berkuasa di Tiongkok dan sangat membenci Tuhan. Jadi menganiaya orang percaya. Jalan iman adalah jalan penganiayaan. Sang Juru Selamat Tuhan yang Maha Kuasa telah datang. Setelah menyambut kedatangannya kembali, aku tidak boleh berhenti karena takut dianiaya. Iya. Melihatku tetap teguh, dia berusaha menghalangiku. Tidak mengizinkanku ikut pertemuan. Pernah saat aku hendak pergi, dia bergegas mencengkramku sehingga aku tidak bisa pergi. Akhirnya aku berhasil lepas dan menuju lorong. Lalu dia berteriak, "Kau dilarang berkumpul." Aku takut tetangga akan tahu dan melaporkanku. Jadi aku kembali ke dalam dan menutup pintu. Lalu dia mengancamku, "Kalau kau ikut pertemuan, akan kulaporkan. Aku mengenal semua orang lainnya di kelompokmu. Akan kulaporkan, biar polisi menangkap kalian. Apa kau akan tetap percaya?" Aku marah saat mendengar ucapannya itu. Aku memperingatkannya. Itu menyinggung Tuhan dan dia pasti dihukum. Tapi dia tidak mau mendengarkan dan bertengkar denganku setiap hari agar aku melepaskan imanku. Itu sungguh membuatku kesal. Pikiranku selalu kacau. Dia tidak mengizinkanku membaca firman dan mengawasi gerak-gerikku. Iya. Tidak bisa membaca firman atau ikut pertemuan rasanya tidak enak. Benar, aku tidak bisa ikut pertemuan sementara waktu. Itu membuatku sedih dan tersiksa. Aku menantikan saat istriku berhenti menindasku, agar aku bisa berkumpul secara normal. Aku berdoa pada Tuhan untuk keluar dari situasi itu. Kemudian, aku teringat lagu pujian firman Tuhan. Akan kubacakan. Baiklah. Tuhan yang berinkarnasi mengalami aneka ejekan, caci maki, penghakiman, dan kutukan. Dia juga dikejar iblis, ditolak dan ditentang kalangan keagamaan. Tidak ada yang mampu mengobati luka di hatinya. Dia selamatkan manusia rusak dengan kesabaran luar biasa. Dia kasihi manusia dengan hati yang terluka. Ini pekerjaan yang paling menyakitkan. Penentangan, kutukan, fitnah, penganiayaan, perburuan, dan pembantaian kejam manusia menyebabkan daging Tuhan menghadapi bahaya ekstrim dalam bekerja. Dia alami rasa sakit ini, tetapi siapa yang memahaminya dan siapa yang mampu menghiburnya? Tuhan Yesus bekerja di bumi dan hidup selama 33,5 tahun.
Hanya setelah penyaliban, kebangkitan, dan penampakannya selama 40 hari barulah dia lega. Dan dengan demikian mengakhiri tahun hidupnya yang menyakitkan bersama manusia. Namun hati Tuhan selalu merasakan sakit yang sama seperti ini karena mengkhawatirkan tempat tujuan manusia. Rasa sakit ini tidak dapat dipahami ataupun ditanggung oleh siapapun. Sejak semula yang dinyatakan oleh seluruh pekerjaan daging inkarnasi adalah kasih. Hakikat dari pekerjaannya adalah kasih. Dia telah serahkan miliknya segenap dirinya bagi manusia. Amin. Amin. Aku sungguh tersentuh saat merenungkan lagu ini dan merasakan kasih Tuhan kepada manusia. Tuhan sangat menderita dan dihina dalam 2 inkarnasi untuk menyelamatkan kita. Raja Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus sejak dia lahir. Dan setelah bekerja, dia diejek, difitnah, dan dikutuk orang Farisi. Iya, Di akhir zaman, Tuhan Yang Maha Kuasa mengambil risiko lebih besar daripada saat zaman kasih karunia, berinkarnasi di sarang sinaga merah yang sangat besar. Dia dikejar dan dikecam partai komunis, serta ditolak dunia agama. Tuhan sengsara dalam hening agar dapat menyelamatkan kita. Setelah aku mengikut Tuhan, mengejar keselamatan, menanggung sedikit penderitaan tak berarti apa-apa. Aku berkata ingin mengasihi Tuhan dan mengikut Dia sampai akhir melewati penderitaan. Tapi aku kurang beriman saat di situasi nyata. Di manakah kesaksianku? Iya. Sadar bahwa yang dulu kupahami itu doktrin harfiah. Aku sangat malu. Dalam hati aku bertekad. Apapun penindasan dan rintangannya, aku mau ikut Tuhan sampai akhir. Amin. Pada hari-hari selanjutnya, istriku terus menghalangiku. Pantang menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Tapi berkat bimbingan firman Tuhan, aku tidak lagi merasa dikendalikan. Beberapa waktu kemudian, saat pulang kerja, aku sadar istriku telah merobek sebuah buku firman Tuhan dan merusak beberapa CD lagu pujian. Dengan marah, ku tanya kepadanya, "Mengapa kau merusak buku dan CD-ku? Kau membenci dan menentang Tuhan, juga ingin jemaat ditangkap. Kau akan dihukum." Iya. Dia berkata dengan kejam, "Aku tidak akan membiarkanmu meski aku dihukum." Dia terus membuat keributan, tapi melihatku teguh, dia berkata kesal, "Kalau kau bersikeras, kita bercerai." apa yang kau pikirkan saat dia berkata begitu? Mendengar dia berkata ingin bercerai, rasanya menyedihkan. Selama pernikahan kami, dia selalu merawatku dengan sangat baik. Dan selama itu juga, kami jarang bertengkar. Semua orang sangat mengagumi kami. Aku keberatan pada kemungkinan perceraian. Kemudian aku teringat firman Tuhan. Orang percaya dan tidak percaya itu tidak sesuai, saling bertentangan. Siapapun yang tidak mengakui Tuhan adalah musuh. Artinya siapapun yang tidak mengakui Tuhan yang berinkarnasi, entah di dalam atau di luar aliran ini adalah antikristus. Siapakah iblis? Siapakah setan? Dan siapakah musuh Tuhan? Kalau bukan penentang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Amin. Ya, orang percaya dan orang tidak percaya adalah dua tipe orang yang berbeda. Imanku adalah tunduk kepada Tuhan, melakukan tugas makhluk ciptaan. Melihat partai komunis menganiaya orang percaya, istriku ikut-ikutan menindasku. Dia merobek buku firman Tuhan dan mengancam akan menangkap orang percaya. Esensi istriku adalah membenci Tuhan. Benar. Meskipun kami suami istri, kami orang yang berbeda di jalan yang berbeda. Dia mengikuti partai komunis dan menentang Tuhan.
asalnya dari iblis. Iya. Dia ingin cerai, jadi aku harus menghormati pilihannya. Dan kelak tidak akan ada yang menghalangiku ikut pertemuan. Kataku dengan tegas, jalan kita sudah tidak sama. Kita berpisah saja. Mari bercerai. Setelah aku berkata begitu, dia tidak mau cerai. Apakah dia terus menindasmu? Kupikir masalah ini telah berakhir. Tapi dia membuat putra dan menantu kami memihak padanya. Kata menantuku, "Ayah, bukankah ayah mencintai cucu ayah?" Kata orang, kakek lebih dekat dengan cucu daripada dengan anaknya. Benar, aku setuju dengannya. Melihat aku senang mendengarnya, dia melanjutkan, "Ayah, ayah sangat mencintai cucu ayah. Mari kita bicara." Pamanku kepala Biro Keamanan Publik. Katanya orang percaya itu penjahat politik dan akan dihukum. Anak keturunannya akan terlibat. Tidak boleh jadi PNS atau kuliah. Ayah, lepaskan iman ayah. Jika ayah ditangkap, karir kami akan terpengaruh. Bukankah ayah harus memikirkan kami? Kalaupun tidak memikirkan kami, pikirkanlah cucu ayah. Jika dia tidak bisa kuliah atau dapat pekerjaan bagus karena iman ayah, itu salah ayah. Mendengar ucapannya itu, aku sungguh sedih. Kemudian, anakku berkata dengan serius, "Ayah, kaki ayah sakit. Bagaimana jika tidak bisa berjalan lagi? Jika ayah berhenti percaya kepada Tuhan, kami akan merawat ayah. Namun jika bersikeras, saat ayah tua dan tidak bisa berjalan, kami tidak mau merawat ayah." Aku kecewa mendengar ucapan putraku. Tidak kuduga dia mengatakan hal yang tidak berperasaan hanya karena imanku. Aku membesarkannya sepenuh hati, tapi dia mengancamku dengan alasan merawatku. Semuanya sia-sia. Aku sakit rematik dan ada tulang tumbuh di kakiku. Kakiku lurus selama 2 minggu saat kumat. Aku tidak bisa menekuknya dan tidak bisa beraktivitas. Aku pun tahu aku makin tua. Jadi makin tua, sakitnya akan makin parah. Aku tidak punya uang pensiun atau sumber penghasilan lain. Jika tidak dirawat anakku, bagaimana aku bertahan hidup? Aku menjadi makin sedih. Saat itu tiba-tiba aku sadar ini tipu muslihat iblis. Dia pakai kasih sayangku dan masa depan anakku serta pertanyaan tentang bertahan hidup untuk mengujiku agar mengkhianati Tuhan. Aku pun berseru kepada Tuhan. "Tuhan, tolong jaga hatiku dan bimbing aku memenangkan pencobaan iblis." Amin. Aku teringat firman Tuhan ini. Nasib manusia dikendalikan tangan Tuhan. Kau tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Meski manusia sibuk untuk dirinya sendiri, ia tidak mampu mengendalikan diri. Jika engkau tahu prospekmu sendiri dan mampu mengendalikan nasibmu, masihkah engkau menjadi makhluk ciptaan? Amin. Ya, Tuhan mengendalikan segalanya, dan nasib kita berada di tangannya. Iya. Bagaimana cucuku di masa depan dan apa pekerjaannya? Bagaimana karir putraku dan akankah dia terpengaruh imanku? Semua ditentukan oleh Tuhan. Selain itu, pekerjaan Tuhan di akhir zaman akan berakhir dan bencana besar akan datang. Jika mereka tidak mengikuti dan menyembah Tuhan, meski kuliah dan pekerjaannya bagus,
mereka tetap akan kena bencana dan dimusnahkan nantinya. Masa depan baik apa yang mereka punya? Benar. Di luarnya, putraku dan istrinya mengatakan ini untuk mengganggu dan menindasku. Tapi sebenarnya ini pencobaan iblis. Iblis tahu aku sangat mencintai cucuku. Aku juga cemas. Kakiku makin parah dan tidak ada yang merawatku. Iblis memakainya untuk mengintimidasiku agar mengkhianati Tuhan. Iblis sangatlah jahat. Iya. Iya. Kelak entah aku bisa berjalan atau tidak, itu ada di tangan Tuhan. Aku harus tunduk pada pengaturan Tuhan. Lalu aku berkata dengan tegas, "Jalani hidup kalian sendiri. Aku bisa berjalan atau tidak, aku hidup atau mati, jangan khawatir lagi. Jika kalian takut akan terlibat, kita bisa putus hubungan sekarang." Aku tetap teguh dalam imanku. Amin. Amin. Melihat jelasnya perkataanku, mereka bertatapan, menggelengkan kepala, dan tidak bicara lagi. Aku bersyukur kepada Tuhan karena membimbingku mengalahkan pencobaan iblis. Syukur kepada Tuhan. Dari persekutuanmu, aku makin mengerti. Dari luar, suamiku yang menindasku. Tapi di baliknya, iblislah yang mencobaiku. Iblis ingin aku jauh dari Tuhan dan mengkhianatinya. Aku tidak boleh tertipu dan tetap teguh dalam kesaksianku. Iya. Setelah itu, putra dan menantuku tidak menjengukku beberapa bulan, juga tidak menelepon. Istriku berdebat denganku, menyuruhku berhenti percaya Tuhan. Setelah beberapa waktu, aku mulai khawatir. Apakah anakku sungguh tidak peduli padaku? Jika kelak aku dan istriku bercerai, lalu aku sudah tidak bisa berjalan dan anakku tidak merawatku, aku harus bagaimana? Bayangan akan penderitaan di masa depanku nanti membuatku merasa sedih. Aku tidak boleh berpikir begitu dan aku tertipu iblis lagi. Jadi aku berseru kepada Tuhan agar aku tetap teguh. Amin. Kemudian aku teringat lagu pujian firman Tuhan. Saudaraku, boleh kubacakan? Tentu. Engkau adalah makhluk ciptaan, tentu harus menyembah Tuhan dan mengejar kehidupan yang bermakna. Karena engkau manusia, kau harus mengorbankan diri bagi Tuhan dan menanggung penderitaan. Engkau harus dengan senang hati dan tanpa ragu menerima penderitaan yang engkau alami sekarang dan menjalani kehidupan yang bermakna seperti Ayub dan Petrus. Engkau orang yang mengejar jalan yang benar dan mencari peningkatan. Engkau orang yang bangkit di negara Sinaga Merah yang sangat besar. Bukankah itu kehidupan yang paling bermakna? Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan memberiku kekuatan. Hal paling benar adalah percaya Tuhan dan melakukan tugas makhluk ciptaan. Ini jalan yang benar. Dan segala jenis penderitaan demi memuaskan Tuhan memiliki nilai. Dan Tuhan berkenan. Amin. Diingat lagi, meski telah mengalami banyak penindasan, aku mendapatkan sesuatu dari itu. Sebelumnya, kupikir aku beriman kepada Tuhan. Aku tidak akan mundur meski ditindas Partai Komunis. Dan rintangan keluargaku tidak bisa menggoyahkan tekadku untuk ikut Tuhan. Aku berpikir aku setia kepada Tuhan. Namun ketika terjadi sesuatu, ketika anakku mengabaikanku, aku takut. Tidak mampu mengurus diri sendiri tanpa ada yang merawatku. Aku hanya memikirkan masa depanku sendiri, tidak beriman kepada Tuhan. Aku tidak melihat tingkat pertumbuhanku sampai aku melewati itu, lalu kuperoleh pengenalan diri. Aku juga mendapat kearifan tentang muslihat iblis. Dan melihat esensi keluargaku yang menentang dan tidak percaya Tuhan. Ini adalah keselamatan Tuhan. Amin.
Aku harus seperti Ayub, mengikut Tuhan meski iblis menyerangku dan meski keluargaku menindasku. Setelah aku bertekad, sikap putra dan menantuku terhadapku sedikit berubah. Kadang, saat paman menantuku berkata, Partai Komunis berencana menangkap orang percaya, menjalankan operasi tertentu, dia memberitahu dan menasihatiku agar berhati-hati saat bertugas. Iya. Lalu apakah sikap istrimu berubah? Sikap istriku padaku masih belum berubah. Namun yang mengejutkanku, suatu hari istriku tiba-tiba saja membuka jendela, memegang bingkai jendela, meletakkan satu kaki ke ambang jendela, dan meneriakiku. Ku minta kau berhenti, tapi tidak dengar. Seluruh keluarga kita akan hancur jika kau ditangkap. Aku tanya terakhir kali, apa kau tetap beriman? Jika ya, aku akan lompat. Dia berdiri di ambang jendela, hendak melompat. Aku sangat ketakutan. Rumah kami di lantai 7. Jika dia melompat, dia pasti mati. Aku bergegas mendekat untuk menariknya. Tapi dia menunjukku dan berteriak, "Jangan mendekat. Kalau mendekat, aku akan langsung lompat." Aku tidak berani mendekat melihat kedua kakinya berada di ambang jendela. Aku terus berdoa kepada Tuhan, memohon Dia membimbingku. Kemudian aku sadar, istriku mengancam dengan cara ini agar aku mengkhianati Tuhan. Aku tidak boleh tertipu iblis. Aku tidak lagi merasa gugup. Dan dengan tenang berkata, kalau mau mati tidak ada yang menghalangi. Tapi jangan pakai ini sebagai ancaman, itu tidak mempan. Kalau kau lompat dari jendela dan mati, itu pilihanmu sendiri. Aku teguh dalam imanku, tidak bisa dihentikan. Melihat ancamannya tidak berhasil, dia menarik kakinya dan berkata, "Aku tidak sebodoh itu. Kalau aku mati kau keenakan. Tidak ada yang menghalangimu." Aku melihat dia sangat membenci Tuhan, memakai kematiannya agar aku mengkhianati Tuhan. Dia perwujudan setan. Ya. Iya. Pada saat yang sama, aku makin membenci Partai Komunis. Mereka memakai TV untuk menyebarkan segala macam kebohongan untuk menyesatkan orang, menangkap orang Kristen, melibatkan seluruh keluarga saat satu orang percaya ditangkap. Sehingga anggota yang tidak percaya menentang Tuhan dan menindas orang percaya. Partai Komunis sungguh jahat. Mereka setan dan roh jahat yang menentang Tuhan. Aku mengutuk dan menolaknya dan makin bertekad ikut Tuhan. Amin. Amin. Setelah ancaman bunuh diri istrimu tidak berhasil, dia pasti berhenti menentang imanmu, kan? Kupikir dia akan berhenti menghalangiku. Tapi tidak lama kemudian, suatu hari setelah sarapan, dia berdiri saat aku tidak memperhatikan, mengambil pisau buah, menaruhnya di tenggorokanku, dan berkata dengan kejam, "Kugorok lehermu kalau kau tetap percaya." Wajahnya berekspresi membunuh dan matanya menatap ganas. Dia seperti dirasuki setan. Aku takut sekaligus marah. Istriku memakai muslihat jahat apapun agar aku mengkhianati Tuhan. Aku berseru dalam hati minta perlindungan Tuhan. Ku bilang dengan tegas padanya, "Kalau kau gorok leherku, aku akan tetap percaya Tuhan yang Maha Kuasa." Amin. Dia terkejut melihat betapa teguhnya diriku. Dia hanya berdiri membeku sambil memegang pisau itu. Kemudian dia letakkan pisau itu dan berkata, "Aku tidak akan lagi memedulikanmu. Percaya saja apapun yang kau mau."
Aku bersyukur dan memuji Tuhan melihat iblis dipermalukan dan dikalahkan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku dan istriku berpisah, menempuh jalan sendiri. Dia berhenti mengganggu imanku. Melalui semua ini, aku melihat istriku yang berusaha keras menghentikan imanku, mengancam bunuh diri dan membunuhku, dan putraku yang ingin meninggalkanku. Semuanya karena penganiayaan Partai Komunis. Tanpa kebohongan yang mereka buat, tanpa penangkapan dan penganiayaannya, melibatkan seluruh keluarga dari satu orang percaya, keluargaku pasti tidak akan menindasku, dan keluargaku tidak akan hancur. Partai Komunis adalah setan jahat yang menghancurkan orang. Aku sangat membenci mereka. Aku Iya. juga. Selain itu, aku melihat istriku tidak punya kemanusiaan, setan yang menentang Tuhan. Aku tidak lagi merasa dikendalikan. Apapun jenis penindasan yang mungkin kuhadapi kelak, aku bertekad ikut Tuhan sampai akhir. Amin. Amin. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dengan persekutuanmu, sekarang ku tahu harus bagaimana.